nanti kita akan ada pengisian data yang sesuai dengan KTP. Kalau sudah teman-teman siapkan, sekarang kita mulai dari langkah yang pertama adalah kita membuka halaman YouTube Studio. Hal ini bisa teman-teman lakukan dari YouTube Studio yang versi aplikasi ataupun YouTube Studio yang versi desktop. Kalau di sini saya menggunakan YouTube Studio yang versi desktop. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian menu dolar. Ya, jadi di YouTube Studio itu pasti ada menu dolar. Pada bagian ini kita akan bisa mulai untuk mendaftar monetisasi. Nah, kalau teman-teman sudah melihat ada tombol daftar sekarang yang tombolnya berwarna biru, itu artinya kita sudah diizinkan untuk mendaftar monetisasi. Tapi sebaliknya, kalau seandainya tombol daftarnya belum muncul atau tombol daftarnya itu berwarna abu-abu tidak bisa ditekan, itu artinya kita belum bisa daftar monetisasi, masih belum memenuhi persyaratan. Kalau sudah seperti ini, kita langsung aja tekan tombol daftar sekarang. Maka selanjutnya tampilannya akan seperti ini, akan ada 3 langkah yang harus kita lewati agar channel kita itu bisa dimonetisasi. Langkah 1 ini adalah proses peninjauan persyaratan. Langkah kedua adalah proses pembuatan akun Google AdSense. Dan langkah ketiga adalah proses peninjauan channel atau pemeriksaan konten. Apakah konten kita memenuhi syarat untuk monetisasi atau tidak. Kita mulai dulu dari langkah 1. Teman-teman tinggal tekan tombol mulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini teman-teman silakan dibaca-baca. Kemudian di bagian bawah itu ada kotak kecil yang harus kita checklist. Kalau tidak kita checklist, maka kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Kalau sudah di checklist, kita langsung tekan tombol setujui persyaratan. Maka tampilannya akan seperti ini. Langkah 1 sudah ada tulisannya selesai berwarna hijau. Artinya untuk langkah 1 kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke langkah 2. Di bagian langkah 2 ini kita tinggal tekan tombol mulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini teman-teman harus berhati-hati karena di sini adalah pilihan yang berdasarkan teman-teman. Di sini ada pertanyaan, Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Jadi si Google AdSense itu harus kita buat dan harus kita hubungkan ke akun YouTube kita. Kenapa kita butuh akun AdSense? Karena akun AdSense itu sebagai dompet online kita. Jadi gaji dari YouTube akan dimasukkan ke Google AdSense. Setelah dari Google AdSense baru akan ditransfer ke rekening kita masing-masing. Makanya kita diwajibkan untuk membuat akun Google AdSense. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kita itu sudah punya akun AdSense apa belum? Di sini ada opsi pertama, ya, saya sudah memiliki akun. Opsi keduanya, tidak, saya tidak memiliki akun. Dan opsi ketiganya, saya tidak tahu. Nah, di sini kalau seandainya kita sudah punya akun AdSense yang aktif, maka kita pilih opsi yang pertama. Ya, saya sudah memiliki akun. Tapi kalau seandainya kita belum tahu nih apa itu AdSense, belum pernah daftar, belum punya akun AdSense, maka kita pilih opsi yang nomor 2. Tidak, saya tidak memiliki akun. Kemudian nanti seperti ini tampilannya. Kalau sudah kita pilih tidak, saya tidak memiliki akun, maka kita tekan tombol lanjutkan. Maka langkah selanjutnya kita akan disuruh login atau memilih email untuk akun AdSense kita. Karena di video sebelumnya tadi, di tampilan sebelumnya tadi, kita memilih tidak, ya, saya tidak memiliki akun, maka di bagian ini kita tinggal pilih salah satu email yang akan kita gunakan untuk AdSense. Dan pastikan emailnya itu belum pernah terdaftar di akun Google AdSense-nya. Ya, jadi bisa pakai email YouTube-nya atau pakai email lain juga boleh, asalkan email itu belum pernah terdaftar di Google AdSense. Tapi begitu sebaliknya, kalau seandainya kita sudah punya akun AdSense, maka di tahap ini kita pilih ya. Setelah kita pilih ya, maka di sini kita tinggal pilih akun AdSense kita yang aktif, email akun AdSense kita yang aktif. Jadi di situ perbedaannya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Di sini saya contohkan, saya memang tidak memiliki akun AdSense yang aktif gitu ya, belum punya akun, makanya saya pilih tidak. Kemudian di bagian ini saya tinggal pilih email YouTube-nya saja, karena email YouTube-nya memang belum pernah terdaftar di Google AdSense. Maka langkah selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Inilah tampilan awal untuk kita mengisi formulir di bagian AdSense-nya. Di sini akan ada foto kita, akan ada email kita, dan di sini juga akan ada situs kita. Dan situs ini sudah otomatis diambil dari YouTube-nya. Jadi URL ataupun link channel kita itu udah otomatis masuk di bagian kolom ini. Dan ini tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus ya. Ini sudah otomatis. Maka kita abaikan saja. Maka kemudian langkah selanjutnya kita pilih opsi ya. Kirimi saya bantuan dan saran yang sesuai seputar performa. Kemudian kita geser ke bawah, nanti tampilannya akan seperti ini.
Kita tinggal pilih negaranya, tinggal pilih negara Indonesia. Kemudian di bagian paling bawah itu ada kotak kecil yang harus kita checklist. Ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Kalau sudah yakin, kita tinggal tekan buat akun. Maka tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini kita akan mengisi data-data yang sesuai dengan KTP kita. Ya, kalau teman-teman masih belum punya KTP, bisa pinjam KTP keluarga dulu atau KTP orang tua. Intinya di sini kita harus memasukkan nama dan alamat yang sesuai dengan KTP. Untuk bagian paling atas jenis akun, ini kita bisa pilih yang perorangan atau individu ya, karena kan kita untuk diri sendiri nih, makanya kita pilih perorangan. Kemudian untuk nama di sini, di kolom nama, itu diisi nama yang sesuai dengan KTP, bukan nama channel. Ingat ya teman-teman, bukan nama channel, tapi nama yang sesuai dengan KTP. Kemudian di sini ada dua baris alamat 1 dan baris alamat 2. Ini maksudnya, ketika alamat kita itu sudah terlalu panjang banget, kita isi di baris alamat 1, ternyata tidak cukup gitu ya, maka boleh dilanjutkan di baris alamat 2. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau teman-teman masukkan baris alamat 1 dengan baris alamat 2 itu sama, bukan seperti itu penulisannya. Atau misalkan baris alamat 1 ini alamat asli kita, baris alamat 2 alamat cadangan kita, bukan seperti itu ya. Yang dimaksudkan baris alamat 1 dan baris alamat 2 ini, ketika alamat kita terlalu panjang di baris alamat 1, maka kita lanjutkan di kolom baris alamat 2. Biasanya saya mengisi baris alamat 2 ini dengan kecamatan. Saya isi tuh kecamatannya apa, kemudian nanti spasi, masukkan nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian kalau kita geser ke bawah, kita tinggal isi kotanya apa, provinsinya apa, kode posnya apa. Nah, kode pos seperti di awal tadi saya bilang, kita siapkan kode pos. Kalau teman-teman tidak tahu kode pos, silakan tanya Pak RT ataupun Pak RW-nya. Atau kalau teman-teman yang sudah berkeluarga itu biasanya sudah ada di kartu keluarganya untuk kode posnya. Kemudian di kolom ini nomor telepon ini opsional, boleh diisi boleh enggak. Biasanya saya kosongin. Yang penting nomor HP itu masukkan di baris alamat 2 setelah kecamatan tadi. Kalau udah yakin benar semuanya sudah dicek, teman-teman tinggal tekan tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah. Maka tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini kita sabar menunggu, ini agak lama loadingnya biasanya, masih proses. Jadi nggak usah ditekan apa-apa, langsung aja tunggu. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, dia akan lanjut otomatis ke tampilan YouTube Studio kita, yang tampilan seperti ini. Maka di langkah 2, tombol mulainya itu sudah hilang dan berganti menjadi dalam proses. Artinya di sini, akun Google AdSense yang kita buat tadi lagi diproses untuk dihubungkan ke akun YouTube kita. Berapa lama prosesnya? Tidak pasti. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang 5 jam selesai, ada yang 1 hari selesai, ada yang 2 hari. Bahkan YouTube-nya juga sudah mengatakan di sini, terkadang dapat memerlukan waktu hingga 2-3 minggu. Bayangin nih, YouTube udah ngasih wanti-wanti 2-3 minggu. Jadi kalau baru 1 hari, baru 2 hari, jangan galau, jangan panik. Ya silahkan ditunggu saja. Tidak ada cara lain untuk mempercepat proses ini. Kalau udah ada tulisannya dalam proses, artinya kita memang menunggu proses penautan Google AdSense-nya. Kemudian nanti tampilannya, kalau sudah selesai, dia akan seperti ini. Di langkah 2 itu akan ada tulisan selesai, sama seperti di langkah 1. Artinya 2 tahapan ini sudah kita selesaikan. Maka dari itu, dia akan lanjut otomatis ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini akan ada tulisan dalam proses. Ini sama seperti langkah 2 tadi, kalau sudah ada tulisan dalam proses, teman-teman tinggal lanjutkan upload video saja. Tidak ada orang yang bisa mempercepat proses monetisasi ini. Setiap akun itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama. Intinya kalau dalam proses ya ditunggu saja. Nantinya akan kita mendapatkan keputusan dari tim YouTube-nya. Keputusan itu akan dikirimkan melalui email, apakah kita diterima monetisasi atau justru ditolak monetisasi. Lalu apa sih ciri-cirinya kalau channel kita itu berhasil diterima monetisasi? Ciri-cirinya yang pertama adalah ketika kita membuka YouTube Studio yang versi desktop, biasanya kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Seperti kartu ucapan selamat, Anda kini menjadi partner YouTube. Artinya kita sudah resmi diterima monetisasi. Atau kita juga akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Nanti isi emailnya juga sama seperti ini. Ada nama channel kita, kemudian selamat Anda telah diterima dalam program partner YouTube. Kalau sudah seperti ini emailnya, artinya kita sudah diterima monetisasi.
Lalu berapa lama kemarin saya diterima monetisasi? Untuk akun saya yang ini bukan akun Zona Tutorial ya. Ini akun saya yang lain. Kemarin saya daftar monetisasi itu dari mulai langkah 3 dalam proses itu saya menunggu sekitar 2 hari. Setelah 2 hari saya baru dapat keputusan email seperti ini. Artinya sudah diterima monetisasi. Lalu kalau kita sudah diterima monetisasi, sudah dapat email seperti ini, apa langkah selanjutnya? Saya akan bahas lebih detail lagi. Jadi kalau kita sudah diterima monetisasi, maka tampilannya itu akan berubah di halaman YouTube Studio kita. Teman-teman bisa cek di menu dolarnya, itu udah nggak ada lagi langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Tapi tampilannya sudah berubah. Dan kita mendapatkan duitnya itu dari fitur YouTube, seperti fitur langganan, fitur supers. Ya, jadi kalau supers itu seperti saweran ke video kita, super thanks, super chat, ya super stiker. Jadi kita dapat duitnya dari situ, bukan dari iklan. Lalu gimana biar kita bisa dapat duit dari iklan? Maka kita harus memenuhi persyaratan yang 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi kita tuh memang sudah monetisasi, tapi untuk penghasilan atau pendapatan kita itu dari fitur-fitur YouTube yang tadi, bukan dari iklan. Kalau kita mau dapat duit dari iklan, maka kita harus memenuhi persyaratan yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka dari itu, kalau kita sudah monetisasi, lanjut saja upload video. Nanti lama-kelamaan 4000 jam tayangnya juga akan tercapai. Ya, jadi kalau duit dari iklan halaman tonton atau dari iklan Vipshot itu persyaratannya tetap 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sekarang kita akan aktifkan fitur supernya ya, karena kalau nggak diaktifkan kita tidak menghasilkan uang dari fitur-fitur YouTube-nya. Maka dari itu kita aktifkan dulu fitur supernya. Dan caranya cukup mudah, kita tinggal tekan tombol mulai aja yang ada di menu dolar di ringkasan, atau di bagian menu super juga ada, di sini juga ada tombol mulai. Jadi penonton kita itu bisa ngasih seperti saweran gitu ya. Jadi seperti super thanks